Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Kita jumpa di acara dibacain berita. Kita mau denger nih beritanya. Silahkan. Baik, Bung Alfian, ini ada yang ngirim video ke Instagram Ustadz Alfian Tanjung. Nah, saya coba bacakan tulisan yang ada di videonya, Bung Alfian ya. Nanti mungkin kita bisa tampilkan juga. Jadi di dalam video ini tertulis, Bung Alfian, di Desa Gunung Picung, Kecamatan Pamijahan, Bogor Barat, ada orang Cina mati. Nah, ada orang Cina mati, warga disuruh ikut ritual gaya Cina, dikasih duit 50.000 per orang. Seperti inilah kejadiannya. Nah, ini nanti kita tampilkan videonya, jadi rame, Bung Alfian. Nah, terus di dalam video ini masih tulisannya, cuma karena uang 50.000, kalian tega memperjualbelikan agama. Innalillahi. Bagaimana respon awal Bung Alfian dengan fenomena ini, Bung Alfian? Pertama, kita ingatkan dulu ada satu pernyataan, kemiskinan akan mengantarkan pada kekafiran atau kekufuran. Artinya lepasnya iman karena kemiskinan. Dan saya pikir ini sebuah fakta yang pertama harus menjadi koreksi bagi seluruh tokoh-tokoh Islam, bagi seluruh para ulama, ormas-ormas besar. Hendaklah kita semua melihat sekuat apa, sematang apa, sedalam apa dakwah Islam itu terserap di hati kaum muslimin. Kita memang malu karena itu mereka memperagakan dengan tangan yang disekap, begini-begini mereka itu, dan itu banyak ibu-ibu yang berkerudung, ibu-ibu yang menggunakan busana muslimat, dan itu jumlahnya juga tidak sedikit. Ya, berarti kalaupun disebut angka 50.000, ya kalau itu ada 100 orang saja, itu sudah 5 juta, ya kan, kalau kata bahasa uang. Nah, kalau orangnya lebih dari segitu silahkan dilipatkan. Intinya itu merupakan sebuah kejadian, yaitu di Gunung Picung, Pamijahan, Bogor. Ayo jadi perhatian dan kita tanya ulang apakah juga di sana ada kegiatan-kegiatan dakwah yang cukup atau masih perlu ditelusuri lebih lanjut. Yang jelas kejadian ini sangat memalukan dan mengecewakan. Iya, Bung Alfian, kata miskin dekat dengan kekufuran itu memang menjadi teguran juga ya, Bung Alfian. Buat sesama umat Islam yang mungkin dia sudah kaya raya, sudah mapan, yang mungkin sedekahnya dia belum nyampe ke sini nih, Bung Alfian. Nah, ini ada komentar juga, Bung Alfian, dari video Instagram tersebut. Sudah miskin harta ditambah pula miskin akidah. Semoga mereka kembali ke jalan yang diridhoi. Nah, terus ada lagi komentar, kalau memang benar demikian, harusnya MUI setempat memberikan arahan kepada mereka. Nah, ini Bung Alfian, saya kok jadi fenomena ini banyak sebetulnya, Bung Alfian, di daerah-daerah yang mungkin ini salah satu yang terungkap gitu, Bung Alfian. Jadi di kalangan mereka itu biasa kalau saya lihat, Bung Alfian. Jadi dia bilang, ya kalau memang yang penting kan kita tidak bersahadatnya orang lain gitu, maksudnya menyatakan ke agama lain. Ini kan cuman menghargai orang yang sudah baik. Jadi katanya selama hidupnya dia baik, Bung Alfian, kepada kepada tetangganya atau orang-orang Islam yang ada di sekitar dia. Ini gimana, Bung Alfian? Ya, kita belajar saja dari Rasulullah. Rasulullah itu kan juga beberapa keluarga yang dekat dengan beliau pun tidak Islam. Dan beliau tidak dalam posisi seperti yang Anda lakukan, yang kalian lakukan. Beliau tidak mendoakan karena dilarang dalam surat At-Taubah ayat 113, itu dilarang. Jadi artinya sikap tadi merupakan sebuah argumentasi yang sangat profan, yang sangat dangkal dan tidak bisa diterima. Orang-orang itu harus kembali, katakanlah paling tidak ya dibantulah, dipandu untuk mengulang pemahaman konsepsi tentang prinsip-prinsip keimanan, karena itu berarti ada pengakuan atau pernyataan mengekspresikan sesuatu yang merupakan menjadi amalan-amalan agama orang lain, dan itu sudah putus dengan adanya ayat lakum dinukum waliyadin. Nah, intinya apa yang kita lihat di Gunung Picung itu menjadi teguran untuk seluruh
pendakwah di Nusantara, ayo jangan seperti tadi yang Bung Kameramen bilang, ada lagi yang mungkin mereka juga ternyata ada kok yang kerjanya jagain gereja, mungkin sambil jagain gereja nggak sholat, ya kan gitu, ya kan? Ya saya pikir itu demikianlah. Ya, Bung Alfian. Oh masih terus lanjut. Untuk akhir sesi dibacain berita kali ini, Bung Alfian, dengan fenomena ini, Bung Alfian, sebenarnya banyak ya fenomena-fenomena yang seperti ini. Contohnya ini yang di Bogor tadi. Kemudian contohnya lagi, Bung Alfian, fenomena K-pop atau Korea lah ya, ngefans banget sama artis-artis Korea, atau pokoknya dengan yang aneh-aneh lah, Bung Alfian. Nah saya kok jadi curiga ya, Bung Alfian, artinya nanti Dajjal sangat mudah sekali, Bung Alfian, mendapatkan pengikut. Nah untuk akhir sesi ini pertanyaan saya, apa pesan Bung Alfian atau nasihat Bung Alfian untuk umat Islam lah khususnya di seluruh Indonesia, agar kita tidak nanti di akhir zaman termasuk sebagai pengikut Dajjal, Bung Alfian? Nauzubillah, summa nauzubillah. Walhal yang harus dilakukan pertama dengan adanya penayangan dibacain berita yang seperti yang sesi ini, mari semua ibda binafsika, mari kita mengokohkan diri sendiri, dan yang tentu diingatkan dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro, agar kita semua menjaga rumah-rumah kita, keluarga-keluarga kita. Jadi ini bagian dari yang ingin saya katakan. Nah, dan kemudian kita perlu menguatkan kelembagaan umat, dari yang namanya masjid, dari yang namanya pesantren, namanya madrasah, dari namanya kampus-kampus Islam. Pokoknya diharapkan betul revitalisasi kelembagaan umat jangan sampai terabaikan, termasuk kelembagaan-kelembagaan organisasi. Ini kan kita kadang-kadang jadi terheran-heran, ngaku-ngaku kata pengikutnya sekian puluh juta. Ini kok begini, ikut ibadah agama lain. Nah, berarti Anda tidak memainkan fungsi-fungsi zakat, fungsi-fungsi infak dan sedekah, atau proses-proses pengokohan nilai-nilai sosial ekonomi. Yang lainnya tidak ada pilihan, Bung Kameramen, bahwa umat Islam harus mengambil posisi yang maksimal untuk kepemilikan harta kekayaan yang halal dan melimpah, berkah melimpah. Yang kedua, mengambil posisi politik di semua lini, dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Ya, sementara kita punya formula kepresidenan, maka menjadi wajib hukumnya, wajib mutlak ain, wajib mutlak paten, bahwa Presiden Indonesia harus beragama Islam, baik presidennya maupun wakilnya. Buat kita itu presiden, wakil presiden harga mati, beragama Islam, berjiwa Islam, berkarakter Islam, dan berakhlak Islam, serta berakidah Islam. Jadi Islamnya Islam totalitas, yang bersesuaian dengan ketuhanan yang Maha Esa dan sila-sila yang lain, serta Undang-Undang Dasar 45. Sekian dibacain berita pada sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.